dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamu, semoga selalu senantiasa tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini kula menyampaikan tentang salah satu ayat Quran sing insyaallah panjenengan sedaya sampun hafal. Iki khusus tentang tafsir Yasin, dan ini misalnya dibahas dan satu ayat mantap banget nggih, diurut macam supados ngetos sing kitab niku wonten niku enten 114 kitab. Terus dihapus disimpen teng Zabur, teng Taurat, teng Injil, terakhir teng Al-Qur'an. Setelah di dalam Al-Qur'an, kitab Quran itu ada berapa ayat? 6.666 ayat. Itu berfungsinya macam-macam. Saya lebih jelas kan kita ayat itu. Jadi 1000 ayat untuk ini, 1000 ayat untuk ini. Jadi enggak semua sama. Jadi dipisah-pisah. Nah, ini di Al-Qur'an itu salah satunya ada Qalbul Qur'an, yaitu hatinya Al-Qur'an, yaitu surat Yasin. Ada Umul Kitab. Umul Kitab yaitu suratul Fatihah. Makanya setiap kita kumpul-kumpul Barakatul Fatihah, karena kumpul kitab jelas umum itu ibunya mboe kitab ini. Mboe biasanya apa duwe biasanya. Wong arep mangkat ngaji mbok iki mikir nyambing ngopo iki. Nah, mesti itu mbok sing mikir nggih Bu. Ya ping bisa. Oh, ini bapak-bapak mongko ning kono ini kopi apa ora, tapi ora nyambing ya. Yang nyanyi kan mbok sini. Nah itu makanya ini salah satu ayat kata Allah, wa ayatul lahumul lailun naslahu minhun naharan faidahum mudlimun. Ayat itu Pak. Alah terbiasa ngene ya. Dan cepet kan. Kali golek dhisik angin ora ngoten. Tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lahum kepada Bani Adam, kepada turunannya, kepada kita semua. Keturunan Nabi Adam ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Terus sapi turute, ternyata semua berpasang-pasangan. Ada semangat, ada males, ada seneng, ada yo benci misalnya ya. Terus ngono kuwi lah pokoke pas semangat ya semangat kayak wong tenanan. Pas malas nglimpruk wae digugah ya rentangi. Masyaallah. Memang dipasang-pasangin kali Gusti Allah. Nah, maksudnya supaya kita itu jangan sampai begitu-begitu aja. Tahun 2026 udah pertengahan. Udah bulan 7 lewat pertengahan, atau bulan Muharramnya 1448 sudah masuk dekati tahun. Cek bangah ngono-ngono ya, Masya Allah. Sementara kalau kata Imam Ghazali itu, kalau misalkan orang itu kayak gitu-gitu aja, ya usah masih jadi uang. Lah ya mangan, turu, mana, meteng itu begini. Ya betul sih iso. Mangan, turu, mana, ya kuwi, ya, Masya Allah, ya. Itu kelasnya siapa? Kalau kelas kita kan ya hampir memang benar Pak, ya. Ada di dalam bab akal itu. Jadi jiwa kita itu mempunyai akal itu kan 5. Ada akal kasbi, ada akal atoi, ada akal juhadi, ada akal saufi, ada akal ghoribi.
yang paling mirip dengan binatang itu akal ghoribi. Ya, padahal binatang nggak punya akal, tapi mirip banget yang ada di dalam manusia namanya akal ghoribi. Itu tadi makan, tidur, yo mana, yo istirahat, pokoknya kesel, tapi binatang itu ada di dalam diri manusia seperti itu persis banget. Makanya ya kalau misalkan ini manusia kira-kira belok pangannya dia pengen, apa bener belok duit ya bu ya, terus mesti. Wong lanang dua wong ayu yo sampai melintir. Wong ayu lewat, orang hilang poin delok terus wae. Ini orang isin pengen jawel. Iku kudrat manusia. Persis kayak misalnya ini cara di bodoh nih kalau binatangnya ini panganan, buat sopo pengen dipangan poe. Oh ini wong itu poe pengen yo ditumpahin ke binatang. Nah, cuman manusia kan punya aturan yang disebut agama yang ngatur kita itu. Oh ini enggak oleh, ini udah hakmu, ini hakmu. Nah itu, supaya enggak seperti itu, iya sarane. Nah ternyata kita kadang-kadang belum paham mana yang hak dan mana yang batil, yang harus kita lakukan dan harus kita tinggalkan. Sementara semua tata cara ibadah itu mempunyai syarat-syaratnya. Harus, baik wajib ataupun sunnah, itu ada syarat dan ketentuannya untuk ibadah. Nah kita diperintahkan ibadah. Nah di sini ayat ini menyampaikan ayat dulu ala qudratina. Aku tegese menunjukkan kekuasaanku kata Allah kepada manusia keturunan Nabi Adam. Ana nazal yauma fil laili. Aku nyopot, membuang, melepas hari minal laili fihim dakhalu fi dzulmati wa ma'nahu tadhhabun bin nahar, yaitu maksudnya nyopot malam menjadi siang. Coba dipikir, kita kan nggak pernah mikir yang penting us jam 6 sore ya waktu itu neh petang kan tadi nah jam 6 isu di neh padang terus mikirnya guru aku iran. Coba Masya Allah ini hilangnya malam ini kemana? Terus hilangnya siang kemana? Nah ini sini dijelaskan. Terus keutamaannya siang sama malam itu lebih utama mana buat kita sebagai hamba yang beriman, yang diperintah ibadah? Nah itu al-yawmu minal laili fahum dakhalu fid dzulmati wa ma'nahu tadhhabu bin nahar. Ternyata malam itu nanti bakal hilang pergi, masuk ke dalam kegelapan, yaitu muncullah siang. Wa najabil laili dalika innal asla hiya dzulmatun wa naharu dakhilun alaiha. Aslinya, asal usulnya yaitu petang, terus muncul siang, dakhalu alaiha, masuklah malam ke dalam siang. Terus faida gharabatis syamsu, ketika surupnya matahari, masuklah malam ke siang ke dalam malam. Terus bergantian seperti itu, masuk keluar masuk keluar masuk. Fa inna qila al-lailu afdalu am nahar. Dalam satu riwayat ditanyakan, terus yang paling utama siang apa malam buat kita? Nah, kita nggak tahu siang apa malam yang paling utama. Kira-kira yang menurut Dewi, sing api sing di Pak Bu. Malam. Nah, kenapa malam? Kan nggak iso golek duit malam. Nggak istirahat ya, nggak istirahat. Ternyata di sini sudah siapin sama ulama. Jawabnya al-lailu afdalu. Malam itu lebih utama. Li'annaha, tapi ada alasannya bukan istirahat. Li'annahu khuliqa minal jannati wan naharu minan nar. Li'annahu warada fil asari anna fil jannati nuran wa zulmatun wa jama'allahu zulmatul jannah. Faqala minha lailu falam tabqa fil jannah zulmatun. Kata dalam jawaban ini, yang paling utama adalah malam. Khuliqa minal jannah, karena Allah dijadikannya malam itu dari surga.
wan nahar minan nar, akan tetapi siang itu dijadikannya dari cahaya neraka. Ya. Tuh, terus wal jam'u mana tadi? Li'annahu, karena satu kelakuan atau masalah itu warada fil asar, ditulis atau sudah ada di dalam asar itu hadis para sahabat yang pernah menceritakan ini. Anna fil jannati, sesungguhnya fil jannati dalam surga nuron, ada cahaya, wa dzulmatun, dan gelap, wa jama'allahu dzulmatul jannah. Akhirnya ada cahaya dan ada kegelapan. Dikumpulkan oleh Allah kegelapan surga itu, fakhliqa, dan Allah menjadikan dari kegelapan surga itu al-lail, jadi malam. Jadi kegelapan surga dijadikan malam. Nah, jadi kegelapan surga itu, malam itu dari kegelapannya surga. Falam tabqa fil jannah, terus tidak tetap di dalam surga kegelapan itu, nggak ada gelap. Surga itu padam terus, siang malam padam terus. Jadi karena petangnya sudah dijadikan malam tadi. Jadi malam itu dari kegelapan surga diambil terus dijadikan malam. Wajamullahu nur jahannam, terus Allah mengumpulkan cahaya neraka, wa khuliqa minun nahar, dan dijadikan oleh Allah cahaya neraka itu jahanam itu menjadikan siang. Makanya siang makan panas. Apa meneh saiki piuh, masyaallah ngadeg setengah jam yang tengah-tengah ono balik-balik gosong wae. Falam yakfa fi jahannam nurun, tidak tetap juga di dalam jahanam itu cahaya atau nuron, cahaya. Fakulaha zulmatun fannaharu mahalul maksiat. Ini udah ke hakikatnya. Karena sesungguhnya siang itu adalah gelap. Bingung ya, tadi caranya panjang. Ini hakikatnya. Karena siang itu adalah tempatnya atau kebiasaannya mahalul maksiat, tempat-tempat atau waktu untuk maksiat bagi orang-orang yang tidak beriman. Walail wal mahalul istighfar, sementara malam itu adalah panggonannya atau tempatnya untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya gunakan bahwa malam itu sejatinya adalah waktu yang paling istimewa untuk kita ibadah kepada Allah. Itu. Allah kalau siang dalam Al-Quran dalam ayat lain, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan siang itu untuk kalian mencari maisah, untuk hidup, mencari bekal, yang kerja, yang ke sawah, yang ke pasar. Tapi malam mah usahakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, di sini di hadis Rasulullah yang supaya kita tahu fadilah malam itu apa aja. Idza dhahaba salasa minal laili, sulusani minal laili, ketika pergi sepertiga minal laili dari malam, yang zilul malaikat. Yang zilul malaku, turunlah para malaikat biiznillah, kalau izin Allah, ila sama dunia, ke langit dunia, faisbiu, sampai malaikat itu sampai waktu subuh. Wa yaqulu, terus ngomongkan malaikatnya, hal min sahibi hal man sahiba hajata wa hadzal waktu qabulul hajat. Siapa orang yang mempunyai hajat? Apakah kalian mempunyai hajat atau kebutuhan? Inilah waktunya untuk dikabulkan atau diijabahnya hajat-hajat kita. Makanya kalau malam usahakan untuk sholat tahajud sepertiga malam sampai akhir. Ya, sepertiga malam itu jam pinten kita jam 3, jam 4 ya. Lah iki boro-boro jam 3 jam 4 wong subuh wae kawanan terus. Piye terusan? Nunggu-nunggu sholat subuh angel ya. Qabul hajat. Sementara kata Rasulullah, alaikum bi qiyamil lail. Perkuatlah oleh kalian semua untuk sholat malam. Fa innahu adatus sholihin. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu, sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh.
mutaqaddimin yang sudah lalu min qablikum sebelum kalian semua. Jadi orang-orang soleh itu dulu kebiasaannya adalah ibadahnya paling banyak ibadah sholat malam. Usahakan. Dan saya baca di Tabiul Ghafilin itu, kata Rasulullah, disebut bohong atau tidak sungguh-sungguh orang yang mempunyai hajat, kebutuhan, aku pengen A, aku pengen B, aku pengen usahanya lancar, aku pengen rezekinya banyak, tapi nggak mau sholat malam, itu disebut bohong, nggak sungguh-sungguh berarti. Karena orang yang sungguh-sungguh itu ngeten. Misal, ini contoh mawon, contoh. Kita lagi datang ke sini, ada yang menyampaikan sesuatu kepada saya, misalnya ini contoh. Ini dianggapnya kayak kurang serius, tapi begitu orang-orang udah pulang, dia ngatur sendiri. Kalau saya pusing mau diatur-atur, tapi izin cek akeh uang. Ini serius gula nih. Nah itu benar-benar serius berarti tenanan. Nah, empat mata. Oh kok kok gula bali. Sesok ngomong meneh, sesok ngomong meneh. Itu sama dengan kita. Ketika kita sholat bareng-bareng berjamaah, bukan nggak bagus. Misalnya kayak tadi kita sholat sunnah. Tapi yang lebih bagus lagi dianggap tenanan, sungguh-sungguh. Ketika kita matur kali Gusti Allah, pas malam-malam orang lain pada apa ya deh? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada suara apapun, namun suara jam. Suara apa aja, suara sapi, oh ya kerungu. Ya. Suara ayam dikupur yuk kabeh kerungu, kayak ayamku nembe batuku kosong olah mereka amu kok kandangi malah ucul kerungu kukluru kayak di kono jam 4 kukluru kok kayak ngene Pak Supri kayak ngendong apa nginep palingannya cewek di kono ya ngerti keruyuke. Oh iya benar. Nah, segala sesuatu kedengaran sama kita. Nah yang paling kita tanamkan di dalam hati kita dianggap bohong, dianggap nggak sungguh-sungguh sama Rasulullah ketika kita meminta kepada Allah, tapi kok jaluk bareng-bareng. Sing api iku nembe saleh minta kepada Allah, munajat kepada Allah malam hari ke dhewean matur Gusti, kula niki butuh niki. Sesok ya ngomong meneh terus mawon. Dek doa niku mboten saking Arab-Araban Bu, Pak nggih. Mboten usah Arab-Araban doa niku. Gak usah. Engkau di Arab-Araban jenengan yo nggak ngerti artine, malah yo percuma. Opo artine sing diboco kayak wong kang muda. Mendingan doa bahasa kita mawon, ya Allah Gusti kula nyuwun rezeki kang kathah. Jadi Gusti Allah ngopo lho. Nah, mudah-mudahan dijawab terus mawon nggih. Gitu terus mawon minta mus yang paling pendek pokoknya nggak bahasa dhewe lah. Engko Arab-Arab doane nggih. Kecuali paham artinya atau minimal paham tujuannya. Nggih. Oh ini doa untuk meminta rezeki. Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban warzuqni malan katsira wa fulusan katsira. Wa fulus kan nanti palingnya fulus kan. Fulus kan duit ya. Wa fulusan katsira, fulus sing akeh. Hatta yatina kula waqtin teko setiap waktu sarian-sarian buru-buru cepat. Nah, supaya buru banget. Okay. Itu dianggap enggak sungguh-sungguh ketika kita mintanya dalam waktu bukan di malam hari nopo meli icek rame-rame. Nah, yang paling mantap itu sholat dewe, misalnya jenengan ibu sholatnya teng dalam, terus bapak icek ngorok boten ngertos jenengan kok pletek buka pintu, terus metu ning dapur ning kamar mandi, terus langsung wudu, bar wudu terus sholat. Boten enten sing ngertos wong tanggane bojone mawon boten ngertos. Allahu Akbar. Pun salat hajat dianggap tahajud. Salat tasbih dianggap tahajud. Sing penting jenengan sampun tilem kaketan sakelepan dilakukan di malam hari, itu semua salat dianggap atau diberikan pahala tahajud. Bahkan walaupun salat isya di dalam misalnya bar maghrib capek banget awake kesel langsung blek sak turu tangi-tangi jam 3 kurung sholat isya langsung wudu sholat isya terus itu enggak sholat tahajud enggak tapi ku sholat isya tok itu pun tetap dapat sholat isya tetap gugur pahala tahajud ya dapat. Nah itu untungnya di situ ya tapi sering-sering buat kebablasan toh bar maghrib turu tangi-tangi malah subuh ini subuh jam 6
Akhirnya nggak sholat isya. Malah itu mah. Boleh sholat isya itu ditunda boleh. Bahkan kanjeng Nabi disunahkan sholat isya ditunda. Tapi nunda sholat isya nggak boleh ngobrol. Nah ini makan enggak. Boleh sholat isya jam dulu ngobrol sampai jam 11. Sampai jam 12 malah ngobrol wae. Boleh sisa tahajud sholatnya. Lalu jam 1 nembe turu, ini jam 7 nembe tangi. Sholat isya nih bablas berbor tahajud. Ya, jadi kembali lagi yang paling afdol adalah waktu itu waktu malam hari untuk ibadah. Nah, terus itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Bahadihil Khalasah, dan ini adalah perkara yang sudah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kafaratun dzunubakum, kafarat untuk dosa-dosa kita semua. Wa kana alaihi salatu wasallam yaqumu wa yatahajjadu fil lail. Kanjeng Nabi selalu bangun malam dan untuk sholat tahajud fil laili hatta taramatu qadamahu min kasiril qiyam, sehingga malah atau sampai aku qadamahu delamaan atau sikile kanjeng Nabi min kasratil qiyam, saking banyaknya berdiri. Masyaallah, sholat sunnah sampai kakinya itu bengkak. Alhamdulillah kita juga banyak yang bengkak kakinya karena asam Allah. Ya Allah, itu ya. Sampai diprotes kanjeng Nabi itu, sampai diprotes. Kila adalah ya Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dzambik. Wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka. Allah itu sudah mengampuni dosa-dosamu ma taqaddama min dzambik, yang sudah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Falam tatahamala hadhihi masyaqqah. Kenapa engkau kok sampai berusaha melaksanakan hal yang memayahkan atau menyulitkan engkau fitaati di dalam taat? Faqala, kata Rasulullah alaihi wasallam, afala akuna minasyakirin ala ma'an amallahu ta'ala ala fa'awjadani minal adami ilal wujudi. Kata Rasulullah macam ini, ila taati. Apakah kamu enggak mikir, aku ini saking syukurnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma'an amallahu, atas segala kenikmatan yang sudah diberikan kepadaku yang tidak diberikan kepada orang lain. Yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu aku saking terima kasihnya kepada Allah. Nah, kudunya ke kita. Kita ini belum dijamin, belum diampunin, baik yang sudah lewat, kita nggak tahu dosa kita sudah dihapus semua apa belum, yang akan datang jauh pemeneh. Nah, tapi kok males-malesan sholat malam. Nah, kita punya kegiatan malam Jumat, kan malam Jumat sekali-kali ya. Kali-kali lah, nggak usah tiap malam Jumat, buat nggak kuat mah. Sekali-kali malam Jumat yo melek, ya. Diupayakan. Jam 3 atau biasanya sekarang malah percepat malah jam 11 mulai, jam 12 selesai, paling lambat jam 12 sore, jam 1 selesai. Nabi guru Allah kalau bapak ini tolu sunatun tasbih bapak diuprahkan nih ngeloro wae pak dibilah alis apa jadi mau sholat sopo iki bapak unggur loro wong loro duran winginane guru telu karo Pak Wi ya. Jadi diupayakan supaya istiqomah. Gimana caranya ya? Sholat malam ya sama aja itu tadi. Apalagi udah ngeleyap aja, bentar aja ngeleyap, nggak usah lama-lama, bentar aja itu termasuk terhitung tahajud ya. Gitu. Nggak harus tahajud, nggak, yang penting sholat malam gitu, sholat malam ya. Upayakan sholat malam. Apalagi sampai sepertiga malam. Nah, itu supaya dianggapnya oleh Rasulullah bahwa kita minta kepada Allah itu benar-benar sungguh-sungguh, nggak cuman formalitas tok ya. Ya kita kan masih banyak yang sholat itu cuma formalitas, yang penting sholat ngono lah. Nah, seperti makat masjid sholat ngono pokoknya. Wis api, tapi kan kurang api nih. Kalau kita sudah mulai rajin, tambah piye caranya supaya lebih bagus lagi. Itu cita-cita kita di dalam
setiap ngaji gimana caranya supaya ibadah kita meningkat. Jangan sampai hari ini masih sama dengan hari yang kemarin. Iya caranya supaya ada perubahan. Atau minimal yang dianggap sholat malam full satu malam, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah itu dianggap sholat malam full satu malam. Nah, pahalanya tapi kurang. Nah, tapi ini lebih bagus lagi, sholat isyanya berjamaah, malam tahajud misalnya, sholat lagi subuh panggah berjamaah. Nah itu kan nggak bisa dikalahkan, ya nggak bisa dikalahkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, karena dosa kita yang sangat banyak, oleh karena itu perbanyaklah minta di malam hari, terutama membaca istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Terus wa yumdidkum bi amwali wal banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Nah itu jelas banget di ayat Qur'annya seperti itu, ayat Qur'an Pak. Ya. Cuman dulu mah kan suka dipakai puji-pujian di masjid di musola. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, biasa mbah-mbah subuh-subuh campur waktu barang. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Ayat Quran aslinya. Nah, kalau kita membaca istighfar, jelas yursilis samaa, bakal diturunkan oleh Allah dari langit. Alaikum midrara, hujan rizki bakal diturunkan oleh Allah. Itu bahkan sampai debal banin, bakal punya anak. Makanya benar, saya punya guru, kalau ada orang yang susah untuk punya anak, terus suwi nikah orang dua anak, orang dua keturunan, pas udan undang-undang udan-udanan, baru udan-udanan terus kau udah-udahan. Nah, kan ada tak baru udan-udanan tengah kamar, udan-udanan, udah-udahan. Nah itu pas hujan itu, makanya kalau orang tua dulu mah, termasuk saya mungkin anak orang tua yang udah tua ya. Jadi pas hujan itu, kalau hujan-hujan nggak pernah domelin, biarin aja, karena tahu bahwa satu-satunya barang di muka bumi ini, apalagi air, yang paling halal, paling bersih dan sehat adalah air hujan. Nah, gimana kok hujan-hujanan kok pilek? Ya percaya, yakin ya, iya anaknya pilek tenang. Pilek tenang, padahal air hujan itu saya kalau malam Jumat, apalagi malam Jumat ya, malam Jumat itu kan ada kelebihan, ada juga keterangan ada ya. Saya juga masang baskom, biar air hujan yang turun langsung dari atas hingga melalui genteng, dadahin, nanti dibadahin botol, itu masih ada di kamar, selalu punya gitu. Nanti ada lagi, nggak dihabisin, pakai sedikit aja. Ya buat sendiri, ya buat diminum, bacain Fatihah dulu 70 kali, terus baca sholawat 70 kali, baca surat Al-Falaq, Anas, ayat kursi 70 kali masing-masing, terus diminum. Itu salah satunya. Jadi air hujan turun untuk semuanya, bakal menambahkan atau menyuburkan anak, bahkan bakal menghidupkan janin yang ada di dalam rahim. Kalau misalkan enggak punya anak, itu insya Allah hujan-hujanan, pas hujan langsung doa, ya Allah saya minta keturunan sebanyak air hujan yang turun pada hari ini. Anaknya kok kembar 5, 6 gitu. Wah, anaknya. Nah, kan memain-main anak itu enggak berarti anak kandung Bu. Ya, ada anak didik, anak buah, bisa jadi seperti itu. Itu anak siapa? Anak saya. Anak apa? Anak buah. Itu anak didik saya. Oh, jangan pengen banyak muridnya, nanti ya kayak gitu juga, nanti baca istighfar, pas hujan, undang-undang Bu ini melayung ngarep, udan-udanan. Ayo caranya udan-udanan.
Putih ini opo, edan-edanan. Dua ilmu anyar aku berarti malam berbau ini. Ya. Nah, ini tenanan loh, boy, kayak Quran loh ya. Yursil sama alaikum wa yumdikum bi amwali. Bi amwali itu harta, bi amwali wal banin terus keturunan. Baik alakuman harodan nanti dapat bakal dicarikan kali di dalam surga yang buat kita. Jangan alakuman harodan. Jangan alakum anharo. Bakal jadikan kali. Gimana di surga nanti buat kita mandi. Nah, itu air hujan. Ya, itu apa kuncinya? Banyakin istighfar. Paling bagus yaitu membaca istighfarnya setelah sholat malam. Enggak usah banyak-banyak baca istighfarnya, paling sedikit 70 kali. Itu aja astagfirullahaladzim. Kan enggak lama sih 70 kali mah. Cuma 5 menit lah astagfirullahaladzim. Syukur-syukur bisa 100, bikin lebih lah 100. Astagfirullahaladzim. Itu minimal. Menjenengan misalnya Pak, bapak-bapak yang ahli wirid 12.000. Nah, 12.000 itu lah mantap ya. 12.000 astagfirullahaladzim. Terus kawan. Dan nggak usah dipikirin bakal dikasih apa, bakal dikasih apa. Yang penting ikutin apa yang diajarkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, kita amalkan. Itu namanya berarti kita ibadahnya sudah ikhlas, nggak ngarep apa-apa, tapi ajarannya diamalkan. Gampang. Nah, ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah. Nah, panada fi dzulmati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ternyata Nabi Yunus pun itu bisa didengar oleh malaikat. Ya, istighfarnya ngundang-ngundang bisa terdengar. Panada fi dzulmati, di dalam kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu karena beliau selalu berzikir dalam kegelapan di dalam perut ikan pisang. Nah, dalam kegelapan zikir terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kita nggak usah ditelan ikan, di rumah aja udah gelap karena malam hari. Dah di kamar, makanya kalau pas sholat sunnah malam itu lampunya udah terlalu padam. Itu tiba ke sini, gitu. Ada ajarannya. Seperti kalau peteng banget makruh. Ya, kalau peteng banget sampai telunjuk kita pas sholat nggak kelihatan, itu makruh. Tapi ini bayang-bayang seketo lah telunjuk seketo. Nah, itu malah dianjurkan ketika kita sholat malam, ojo terlalu panjang, rodok remang-remang lah. Yang penting nggak peteng banget di sini. Yang lainnya pas sholat malam itu katanya lampu nih sing jogo wae sing urip. Paling sakane ajaran anyar ini. Sholat kok peteng-petengan. Boten ajaran anyar. Ajarannya kayak gitu memang nih. Nah, terus apa namanya Nabi Yunus. Terus wa Musa alaihissalam kana fi jabalil turi Sina sakarona minal mahabbatillahi ta'ala. Nabi Musa alaihissalam di gunung Turi Sina itu sakaron itu mabok itu kenger. Saking apa mahabbatillahi ta'ala, saking cintanya kepada Allah wa ja'ala. Terus Allah menjadikan mabuknya Nabi Musa itu sampai keluar datang suara dari Allah Subhanahu wa taala, diajak ngobrol Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata icik panggah waduh sampai 70.000 hijab, 70.000 tutupnya masih 70.000. Nah, 70.000 tutup, satu tutup itu, satu penghalang itu perjalanan 500 tahun. Aduh. Iya, Pak. Pak. Aduh, itu kerja Nabi Musa di Gunung Turi Sina. Itu pun kami Nabi Musa melaksanakannya di waktu dalam kegelapan, minta sama Allah, munajat supaya bisa berbicara dengan Allah. Makanya Nabi Musa punya laqab atau julukan Musa Kalamullah. Nabi Musa adalah orang yang pernah berbicara dengan Allah. Walailu mahalul istighfar, karena malam itu tempatnya istighfar. Terus juga tempatnya apa jenenge ngeluh
keluh kesah satu ya. Bahasa kula tulisnya satu zaman kemudian satu kio ngeluh. Bahasa Serang ini satu. Tada matu atau keduhung itu ya menyesal. Walailu yasirul uyub, karena malam itu adalah untuk menutupan kesalahan atau aib kita, ya. Kesalahan-kesalahan kita. Wana haru yaksiful uyub, sementara siang adalah untuk membuka aib atau kesalahan-kesalahan kita. Walailu yasirul asyiqina ilallah ta'ala, dan maka malam itu adalah jalan untuk orang-orang yang kesengsem itu bahasa Indonesia. Kesengsem. Pokoknya seneng banget lah. Aku kesengsem kalau pokoknya di bahasa Jawa seneng nih. Ganjen. Gandrung. Ganjen. Saking senengnya itu loh. Ya ganjen, Pak. Terkesima boleh lah. Terkesima aku pengen banget kalau ngaji. Wong kayak gantengnya, aku sampai kesengsem terkesima boleh lah. Kagum. Takjub, kagum. Nah, atau kagum ya, kagum. Nah, itu kesengsem sama apa di situnya? Ternyata kesengsemnya itu karena kesengsem sama surganya Allah Ta'ala, ilallah Ta'ala. Ya laitau qotiha tadamu wan naharu sauqul ahlad dunya. Ternyata kesengsem sama Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu siang itu ternyata sauqul ahlud dunya, pasarnya orang-orang ahli dunia. Wal lail sauqul ahlul akhirat, dan malam adalah pasarnya orang-orang yang ahli akhirat. Ya, kalau orang ahli akhirat mah ke pasarnya malam. Ya, bukan ke pasar aman atau ke pasar metro, bukan. Maksudnya rame-ramenya bangun malam kayak pasar gitu. Itu ahli-ahli akhirat ya. Kalau ahli dunia kalau malam turu nepak siang tangi ahli dunia. Pasarnya siang ramenya. Nah, itu tinggal kita aja ngukur kita, enggak usah selalu aktif, mungkin setiap malam, minimal mungkin enggak bisa seminggu sekali, ya setengah bulan sekali. Ada perimbangan supaya kita memikirkan, wah ternyata malam itu luar biasa, sekali-kali bangun malam. Jenengan misalnya nggak bisa malam jam 3 atau jam 2, jam 3, jam 4 tahu, jam 4 sangi. Oh, alhamdulillah yang pun terus yang jawab, yang lainnya orang. Minimal jam 4 lah, jam 4 itu bangun. Jadi bapak-bapak jam 4 enggak langsung sholat lu bangga, ngopi di sini. Aku sendiri ketika kadang-kadang harus ngopi, harus itu. Ditunggu nih pengen ngising-ngising, enggak ngising-ngising. Giliran Arab sholat malah pengen ngising. Nanti dapat 2 rakaat, pengen nguyu, pengen ngentut. Ya Allah, mau ditunggu-tunggu nih pas ngopi orang ngentut, orang ngising. Giliran pas sholat nanti 2 rakaat. Mau baca istighfar ya pengen ngentut di sini. Arab itu malas ngopi meneh, nunggu subuh aja. Ngopi ini saya suwi. Ya. Ngopi sing suwi, ben adane banter subuh piye carane. Nah, itu ternyata kita usahakan dipaksain gimana caranya, pasang alarm sing banter delehne ning sanding kuping. Alarmnya pas langsung jam 4 muni banter alarmnya langsung tangi ini mah. Piye to banter alarmnya malah tangi dipateni. Insya Allah ya. Memang ya susah ya. Kita nggak usah ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri. Pengen bangun aja ya. Makanya kalau kadang-kadang kayak Mas Gopur itu istiqomah ngaji sebelum menjelang subuh. Susah loh Pak pengen istiqomah kayak gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kudu ada yang hidup-hidupin kayak gitu, kudu ada. Lumayan minimal begitu. Alhamdulillah ini saya tuh harus ngaji. Nah udah 4:30 nih, 10 menit subuh. Nah itu minimal kayak gitu. Misalnya jam 4 jenengan dereng nangi misalnya, tangi jam 4:04 atau jam 4:20 menit itu waktu sebelum azan subuh. Pokoknya undang-undang wudu, undang-undang sholat sebelum waktu subuh kaketan 2 rakaat, bukan di dalam waktu subuh. Kalau udah azan kan udah waktu subuh. Sebelum azan subuh, ini kono krungu suara tarif. Salatu wassalamu alaik.
Suara lu api-api ya, giliran azan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing api ki nang ndi kok ora azan. Ternyata sing api aser ternyata. Ya Imam al-Mujahidin. Oh, suara musik kota kayak bukan kalau suara pasar. Pasar malah dhuwur kayak ketaring dhuwur ya, dapat taring pasar. Api banget ya. Tapi giliran asalatu dominan pasti do pangkat. Mangkat berdelok itu, sopo jadi sing adan kae delok kae to. Kalau balik meneh. Kur ngendang itu. Ya Allah Gusti. Enggak apa-apa, misalnya udah tarim, tapi kan belum azan subuh. Dengan sholat sunnah 2 rakaat, insya Allah itu pun termasuk sholat tahajud. Enggak keburu misalnya istighfarnya 70 kali. Ba'da qobliyah subuh, masuk azan subuh, azan dulu, azan terus baca tasbih atau baca istighfar. Istighfarnya disambung dengan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah itu malah top banget itu. Syukur-syukur bisa 100 ba'da sholat qobliyah subuh sampai qomat waktu subuh. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Apa nggih? Apa? Tinggal juga ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah itu bacanya itu setelah sholat qobliyah subuh baca ping 100. Udah baca itu terus baca sholawat ngakaikan 10 sallallahu alaihi wasallam terus doa. Nah doa baru qomat. Nah itu supaya kita mendapatkan istighfar sebelum matahari terbit dan juga kita masih di dalam waktu gelap. Nah itu kunci daripada kesungguhan kita di dalam memohon kepada Allah, baik memohon hajat dunia ataupun memohon hajat akhirat, supaya kita cepat dikabul dan minimal kita bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya pengen istiqomah doanya loh Pak. Ya Allah, salat berjamaah dan istiqomah ya abot. Ya pengen istiqomah terus orang ngaji. Nah kemarin saya pagi saya pun rencananya di kantor NU itu kemarin tak masukkan ngopi bareng sudah nggak ada ini mau gimana itu urusan kegiatannya atau pengurusan baru. Nah terus saya usul gimana kalau kita ajakin di kantor aja, boleh nggak apa-apa, kapan? Nah rencananya kalau bisa setiap malam Sabtu legi, jadi siangnya Jumat Kliwon, malamnya kita ngaji di kantor NU. Nah guru dulu Pak, saya jadi kesangsang itu tadi, jadi rosok pengen itu tadi, apa namanya, ibadah yang paling gampang, baik yang ngajar, yang mendengarkan, itu satu-satunya thalabul ilmi. Khairum min alfi rakaatin tatawu'an. Sholat thalabul ilmi itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kesel sholatku, kesel sholat 1000 rakaat itu tarawih we. Terus delok imam. Sopo sing imami? Alah suwi kae malas aku pindah sholat kono wae lah. Sing cepet. Padahal 20 rakaat apa meneh kok 1000. Apa neh kok ora cocok karo imame pindah wae. Wes pokoke wis macam-macam malasane karena malas sholat tarawih 20 rakaat. Oleh sing 8 wae. Wis 8 wis padha wae aku marep sing 8 malahan. Sholatnya khusyuk, pelan-pelan pret. Pelan-pelan kok khusyuk, pelan-pelan gak ngerti ini mikir lebaran dulu berduit. Mendingan cepet, waktu rabung ngopi, tulisnya enak malahan. Terima orang, mboh, si Allah sing nyata, malaikat nyata tok, terima sing lambat sing cepet mboh diterima orang yang gak ngerti. Nah, jadi usahakan supaya kita bisa istiqomah dalam ibadah, terutama di waktu-waktu yang istimewa, yaitu sholat malam. Gak ketang kita sebelum waktu subuh sholat sunnah qobliyah subuh, syukur-syukur sebelum masuk adzan subuh kita bisa sholat sunnah 2 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wonten mawon supaya kita mendapatkan
motivasi, saya berikan motivasi berawal dari satu ayat yang disampaikan. Karena tadi ayat Quran itu satu ayat tadi, ini masih panjang ini pembahasannya, satu ayat belum ketemu ayat lagi. Cuma kita ayat adalah mulainya sebenarnya khusus ini membahas tafsir ini tahun piro ya mulai itu di kampung kita tahun piro kita beletak itu dilala dulu nggak rajin, tanggalnya nggak ditulis tanggal mulai ngajinya. Kita buka-buka ya Allah tasbih yasin. Nah, kita buka-buka alhamdulillah ilmunya kebuka lagi, sababnya hekadah majlis taklim, akhirnya semua kita pelajarin, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in